Selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah studi kasus manajemen yang klasik ya, tapi relevansinya tuh nggak hilang-hilang. Betul. Apalagi ini dari Peter Drucker. Iya. Judulnya, Bisakah Anda Mengelola Atasan Anda? Sumber kita dari buku Management Cases, isinya tuh situasi nyata, masalah nyata, keputusan nyata. Jadi bukan teori doang. Penting itu, konkret. Nah, misi kita kali ini adalah membongkar dinamika hubungan atasan bawahan yang, ya ampun, kadang kompleks banget kan. Kita lihat dari kasus spesifik ini, dan pastinya kita coba tarik pelajaran praktis buat Anda semua. Oke. Siap? Kita akan ikuti cerita Larry Frankenmuth. Manajer ini secara teknis, wah jago banget. Tapi, frustrasi setengah mati sama bosnya, Pete Webster. Ini cerita umum sebenarnya. Kompeten tapi mentok di hubungan sama atasan. Persis. Yang bikin penasaran nih, Larry gagal total. Tapi penggantinya, Frank Sartorius, malah karirnya melejit. Padahal, dia pakai wawasan yang sama dari Larry loh. Aneh kan? Wah, ini menarik. Gimana ceritanya itu? Nah, makanya mari kita bedah bersama. Oke, kita mulai dari si Larry Frankenmuth dulu ya. Silahkan. Profilnya ini kalau di atas kertas impresif banget. Pendidikannya solid. MIT ya tadi? Betul, MIT, BA dan MA Teknik Mesin. Nggak main-main. Terus dia juga inisiatif, ikut kursus-kursus manajemen modern. Oh, jadi dia proaktif juga ya pengembangan dirinya? Iya, tanggung jawabnya juga gede, pimpin 4 pabrik pengolahan logam. Kompetensinya oke, suka kerjaannya, hubungan sama timnya juga bagus. Sampai sini kayaknya manajer idaman ya? Kelihatannya begitu. Tapi, Tapi selalu ada tapinya ya. jalan di ladang ranjau deh. Wah, serem amat. Keluhan Larry ini spesifik banget dan numpuk. Pertama, soal apresiasi. Webster itu pelit banget pujian. Kalaupun ada respons, paling cuma gumaman. Atau kritik langsung? Nah, itu dia. Atau langsung kritik. Kedua, ini yang bikin Larry gemes banget. Memo sama laporan hasil kerja kerasnya. Yang pasti analisisnya dalam tuh. Iya, lulusan MIT gitu loh. Itu kayak lenyap aja gitu. Nggak ada tanda dibaca, apalagi dikasih feedback. Ini krusial sih. Bayangin frustrasinya. Udah kerja keras, analisis, rasanya kayak ngomong sama tembok. Iya kan? Ini bukan cuma soal pengakuan, tapi efektivitas kerja juga kena. Gimana mau bikin keputusan kalau komunikasinya satu arah begitu? Setuju, kayak nggak nyambung jadinya. Betul. Terus ada lagi yang aneh sekaligus bikin pusing. Webster itu nggak suka kalau Larry datang lapor pagi-pagi. Oh ya? Kenapa tuh? Sering disambut gini, ada perlu apa lagi Frankenmuth? Dingin gitu. Tapi, nah ini tapinya, di sisi lain Webster bisa marah besar kalau Larry nggak laporin setiap detail. Apalagi kalau ada potensi masalah atau kabar buruk. Waduh, jadi serba salah dong. Maju kena, mundur kena. Persis. Pagi-pagi nggak boleh, tapi detail semua harus lapor. Bingung kan? Ini pola komunikasi yang kontradiktif ya. Seringkali ini sinyal loh, bukan cuma karakter bos yang sulit, tapi bisa jadi cerminan gaya manajemen atau kebutuhan informasi dia yang spesifik. Maksudnya? Ya, mungkin Webster butuh info penting segera, tapi nggak suka gangguan rutin di awal hari. Atau dia punya preferensi waktu lain. Atau cara penyampaian info yang beda, yang belum ketangkep sama Larry. Masuk akal juga sih. Nah, pandangan Larry sendiri ke Webster juga cukup tajam ya. Mungkin cenderung menghakimi. Gimana tuh? Dia sampai nganggep Webster itu buta huruf. Hah? Buta huruf? Iya, alasannya Webster nggak tamat SMA, mantan masinis. Jadi menurut Larry, mana mungkin paham analisis kompleks lulusan MIT. Dia juga lihat Webster itu kolot, anti perubahan. Hobinya nostalgia masa lalu mulu. Nah, ini dia nih. Disinilah letak bias persepsi Larry yang mungkin jadi tembok penghalang terbesarnya. Maksudnya, Dia fokus ke apa yang Webster nggak punya, pendidikan formal tinggi, dan apa yang Webster lakukan yang dia nggak suka. Bukannya coba pahami gimana Webster beroperasi, dan apa sih yang penting buat Webster? jadi asumsi Larry soal pendidikan itu bahaya ya? Bahaya banget. Nganggap latar belakang non-akademis berarti nggak mampu paham, itu jebakan. Banyak loh pemimpin hebat dari jalur non-tradisional, tapi punya kearifan praktis yang tajam. Larry kayaknya kejebak di superioritas intelektualnya sendiri. Oke. Jadi bukan cuma Webster yang sulit,
Tapi cara pandang Larry juga ikut andil ya. Dia kayak udah bikin tembok duluan. Tepat sekali. Ada ketidakcocokan gaya komunikasi yang jelas. Larry dengan laporan analitisnya, Webster yang mungkin, ya nanti kita lihat, punya cara lain nerima informasi. Larry asumsinya Webster nggak bisa atau nggak mau berubah. Bukannya mikir, gimana ya cara nyampein ini biar dia ngerti gitu. Nah, itu dia. Dia nggak tanya, gimana cara saya bikin ide brilian ini diterima oleh orang ini. Fokusnya malah kelemahan Webster, bukan gimana jembatanin perbergaan. Ini inti dari mengelola atasan atau managing up. Managing up ya. Iya, ini bukan soal manipulasi loh ya, tapi soal tanggung jawab proaktif kita buat pahami atasan, gaya kerjanya, tekanannya, prioritasnya, cara komunikasinya. Terus kita sesuaikan pendekatan kita demi tujuan bersama. Larry gagal di langkah pertama, memahami. Paham. Frustrasi yang numpuk ini akhirnya sampai ke puncaknya ya. Iya, pasti ada titik baliknya. Larry baru aja selesai bikin studi komprehensif soal pola pesanan dan jadwal produksi. Ini kerjaan serius, hasilnya bisa bikin efisiensi gede. Tapi Dia udah pesimis duluan sama Webster. banget. Mikirnya, percuma kasih lihat ke Webster, nggak bakal ngerti. Atau kalau ngerti dikit pun pasti nolak ubah prosedur lama. Keyakinan ini yang akhirnya bikin dia mutusin cari kerja lain. Sayang banget ya, potensi perbaikan besar buat perusahaan hilang gitu aja karena hambatan komunikasi dan asumsi. Dia nyerah sama persepsinya sendiri. Betul. Dia milih lari daripada mengelola. Akhirnya, Larry dapat kerja baru. Mungkin posisinya nggak setinggi sebelumnya, gaji juga mungkin sedikit di bawah, tapi ya, setidaknya di tempat baru keahlian teknisnya lebih dihargai mungkin ya. Mungkin itu yang dia cari. Nah, momen pamitannya sama Webster ini, wah, nusuk banget. Oh iya, gimana tuh? Webster nggak pakai basa-basi, komentarnya tajam. Saya nggak akan coba nahan Anda. Jujur aja, Frankenmuth, saya nggak bisa dan nggak akan rekomendasiin Anda buat promosi. Anda pergi malah mempermudah kami semua. Wow, itu pedas banget ya. Sakit hati pasti itu. Sakit sih pasti, tapi coba kita lihat dari kacamata Webster ya. Walau kasarnya minta ampun, komentar itu mungkin cerminan persepsinya yang jujur soal Larry yang nggak efektif dalam konteks kerja sama dia. Jadi bukan cuma Webster yang salah. Ini bukan soal salah benar, tapi soal efektivitas hubungan. Kegagalan Larry bukan cuma karena bosnya sulit, tapi juga karena dia nggak berhasil nemuin cara kerja yang efektif dengan bos itu. Ada tanggung jawab dua arah. Komentar Webster sepedas apapun, itu buah dari kegagalan Larry bangun jembatan komunikasi. Oke, masuk akal. Nah, setelah Larry pergi, penggantinya ini menarik. Siapa tuh? Bukan yang paling senior, bukan yang paling aman. Justru Frank Sartorius. Dia paling muda di antara manajer pabrik lain dan terkenal paling inovatif. Loh, ini pilihan yang agak aneh dari Webster ya, mengingat reputasinya yang dianggap anti perubahan sama Larry. Iya kan? Agak mengejutkan. Ini nunjukin sesuatu loh. Mungkin Webster dibalik sikap luarnya sebenarnya nyari orang yang bisa bawa ide baru, tapi mungkin cara nyampeinnya beda dari Larry. Atau dia lihat potensi lain di Sartorius. Persepsi Larry mungkin nggak 100% akurat. Bisa jadi, bisa jadi. Dan langkah pertama Sartorius ini juga cerdas banget. Apa yang dia lakukan? Dia nggak langsung kerja. Dia proaktif nemuin Larry secara personal. Mungkin ngopi bareng gitu ya, ngobrol santai. Untuk apa? Tujuannya jelas. Minta tips and trik spesifik dari Larry biar sukses. Terutama hadapin Webster yang sama Larry udah dicap bajingan keras kepala. Wah, ini strategis banget. Cari intelijen dari sumber utama. Dia nggak abaikan pengalaman Larry, tapi dia dekati buat belajar. Keren. Nah, tentu aja Larry ngulang semua keluhannya. Webster nggak baca laporan, gampang kritik, susah muji, minta detail tapi benci diganggu pagi-pagi, kolot, anti perubahan, bla bla bla. Semua unek-unek keluar ya. Iya, dan yang paling fatal, Larry kasih vonis akhir ke Sartorius. Anda nggak akan bisa kelola atasan itu. Titik. Game over menurut Larry. Astaga. Dan inilah ironi terbesarnya. Kenapa? Ari, tanpa sadar, baru aja ngasih Sartorius sebuah kunci buat sukses. Dia kasih diagnosis yang luar biasa akurat soal cara kerja, preferensi, tombol panasnya Webster. Tapi Larry lihatnya sebagai masalah kan?
Persis. Larry lihatnya sebagai daftar masalah yang nggak bisa dipecahin. Sartorius, kemungkinan besarnya, dengar keluhan yang sama persis, tapi dia nggak dengar sebagai ratapan, dia dengar itu sebagai buku manual operasional untuk Pete Webster. Hah? Jadi keluhan Larry itu kayak contekan buat Sartorius? Tepat, Larry identifikasi gejalanya pas banget, tapi gagal ngeramu obatnya. Dia tahu Webster nggak suka laporan tertulis panjang. Itu data. Webster butuh warning dini soal masalah. Itu data. Webster reaktif pagi-pagi. Data lagi. Suka nostalgia. Itu mungkin data soal nilai-nilainya. Larry lihatnya sebagai hambatan semua. Iya, Sartorius kemungkinan lihatnya sebagai parameter. Pertanyaan yang harusnya Larry tanya dan yang mungkin Sartorius tanya ke dirinya sendiri adalah, oke, kalau Webster kayak gini, gimana cara terbaik saya kerja sama dia? Contohnya gimana? Kalau dia nggak suka laporan tertulis, ya coba briefing lisan singkat padat. Kalau butuh warning dini, ya prioritas saya antisipasi masalah dan kasih tahu segera dengan cara yang dia mau. Kalau dia tipe pendengar bukan pembaca, ya saya sesuaikan cara komunikasi saya. Simple kan? Tapi butuh kesadaran dan adaptasi. Dan ternyata, tebakan kita tadi, kayaknya bener ya, 3 tahun kemudian, situasinya jungkir balik. Gimana hasilnya? Frank Sartorius dipromosikan jadi VP Manufacture, posisi lama Webster. Webster sendiri naik lagi jadi eksekutif VP. Wow, jadi Sartorius bukan cuma selamat, tapi sukses besar ya di bawah Webster? Banget, luar biasa. Ini bukti nyata kalau pendekatan Sartorius itu berhasil. Dia nggak coba ubah Webster. Tapi dia ubah dirinya sendiri. Iya. Cara dia komunikasi, cara dia sajikan info, cara interaksinya, semua disesuaikan sama manual operasional Webster yang dia dapat dari Larry tadi. Ironis, tapi brilian. Puncak manisnya ada di sini nih. Sartorius kirim catatan terima kasih singkat ke Larry. Oh ya, isinya apa? Kira-kira gini. Larry Frankenmuth yang terhormat. Anda pasti sudah dengar saya dipromosikan jadi VP Manufaktur dan saya berutang semua ini pada Anda dan ingin mengucapkan terima kasih. Anda telah mengajarkan saya bahwa saya harus belajar mengelola atasan dan Anda memberitahu saya caranya. Hormat saya, Frank Sartorius. Wah, itu Coba bayangin muka Larry pas baca itu. Pasti campur aduk ya, bingung, kaget mungkin, sedikit tercerahkan. catatan itu epilog yang sempurna. Sartorius secara eksplisit ngakuin kalau keluhan Larry itu pelajaran berharga buat dia. Dia ambil info yang bikin Larry frustrasi, terus dia ubah jadi strategi sukses. Dia terapkan prinsip managing up tadi ya. Dengan cemerlang. Observasi dengerin Larry, diagnosis pahami gaya Webster, adaptasi, ubah pendekatan. Fokusnya ke hasil dan efektivitas kerja. Bukan siapa yang benar atau salah, atau gaya siapa yang lebih baik. Dia jawab pertanyaan studi kasus ini. Bisakah Anda mengelola atasan Anda? Jawabannya tegas, ya. Tapi Tapi ada syaratnya. iya, butuh usaha, empati, dan strategi dari pihak Anda sebagai bawahan. Nggak bisa pasif. Oke, ini pelajaran kuat banget ya. Sekarang coba kita bawa ini lebih dekat ke Anda yang lagi dengerin. Yuk! Pernah nggak Anda ngalamin situasi mirip, mungkin nggak se-ekstrim Larry ya, tapi merasa frustrasi sama gaya komunikasi atasan? Atau bahkan rekan kerja, atau bawahan yang rasanya sulit gitu? Pasti banyak yang pernah ya. Nah, reaksi Anda biasanya gimana? Cenderung fokus ke kekurangan mereka, ngeluh mungkin dalam hati, terus berharap mereka yang berubah, kayak Larry gitu. Atau pernah coba mundur dikit, coba pahami dunia mereka. Gaya kerjanya, apa sih yang sebenarnya mereka butuhin dari Anda biar kerjasamanya lebih lancar? Ini refleksi penting banget. Ingat ya, tujuannya bukan buat suka semua orang di kantor atau jadi penjilat, bukan itu. Tapi, Tujuannya jadi efektif, mengelola hubungan kerja, termasuk ke atas. Itu kompetensi inti loh di dunia profesional. Ini soal kecerdasan emosional dan strategis. kemampuan observasi, adaptasi, fokus ke tujuan bareng walau beda gaya? Biar pekerjaannya dia lebih mudah atau lebih sukses. Oke, fokus ke kebutuhan atasan ya. Terus, gimana cara terbaik buat saya nyampein info atau masukan ke dia, biar dia beneran denger dan mempertimbangkan? Jawabannya mungkin beda-beda buat tiap atasan, nggak ada rumus baku. Jadi kesimpulan besar dari pendalaman kita soal kasus Drucker ini, mengelola atasan itu bukan pasrah ya, tapi strategi aktif. Betul, proaktif. Kuncinya di kemauan buat pahami perspektif dan kebutuhan atasan, terus secara sadar adaptasi gaya komunikasi dan interaksi kita demi efektivitas bareng. Menggeser fokus dari kenyamanan saya
ke gimana kita bisa kerjasama paling efektif. Larry lihat masalah buntu. Sartorius, dari info yang sama, malah lihat instruksi operasional. Perspektif itu segalanya ya ternyata. Banget. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan lebih lanjut. Oke, apa tuh? Kita udah banyak bahas pentingnya pahami dan adaptasi ke gaya atasan langsung Anda. Tapi, coba kita perluas sedikit lagi. Gimana tuh? Seberapa jauh sih tanggung jawab Anda buat coba pahami konteks yang lebih besar di mana atasan Anda bekerja? Maksudnya, tekanan apa yang dia hadapi dari atasannya dia? Prioritas organisasi apa yang lagi dia kejar? Oh, jadi lihat gambaran lebih besarnya ya? Iya. Apakah memahami dunianya yang lebih luas ini bisa kasih Anda wawasan tambahan? Kenapa dia begitu? Kenapa dia bereaksi? Gitu. Menarik. Dan yang lebih penting, mungkinkah pemahaman konteks yang lebih luas ini bisa buka cara-cara baru yang lebih strategis buat Anda? Bukan cuma kelola hubungan sama dia, tapi juga proaktif bantu dia, dan akhirnya bantu Anda sendiri juga buat sukses. Wah, ini lapisan pemahaman yang lebih dalam ya. Betul. Melampaui sekedar adaptasi gaya komunikasi, sesuatu yang bisa Anda eksplorasi sendiri dalam konteks kerja Anda masing-masing.